anak yang namanya Ibu Musdalifah. Jadi untuk selanjutnya saya persilakan Ibu Musdalifah untuk melanjutkan pelajaran dengan judul materi Kisah Nabi Muhammad. Pertama-tama Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Musdalifah. Ibu dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Dakwah wal Irsyad. Jadi tujuan Ibu kesini untuk mengajarkan adik-adik atau mengganti guru PAI untuk mengajarkan tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW serta sahabat-sahabatnya. Sebelum Ibu lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Seluruhnya duduk siap. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kami ilmu yang bermanfaat dan berilah kami pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Ibu akan absen dulu ya. Ikra Mahesa, Ada Bu. Mahdalena Sahra, Ada Bu. Muhammad Akbar Faisal, Ada Bu. Muhammad Nur Hidayat, Ada Bu. Muhammad Edwin, Ada Bu. Muhammad Nur Rusnul, Ada Bu. Nur Fadillah, Ada Bu. Ririn Mufidasyah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Sudah semua jadi sarapan? Tidak. Tidak Bu. Apa alasan kenapa tidak sarapan pergi ke sekolah? Siapa tadi yang bilang belum sarapan? Angkat tangan Ki. Kenapa Ki? Tidak
itu penting. Lain kali sarapan kita kalau mau pergi ke sekolah. Kalau kita kenapa? Tidak ada tim belum masak. Oh, lain kali sarapannya usahakan sarapan supaya ada juga apa sih namanya itu supaya semangat kita juga belajar. Tidak kan biasanya kalau belajar tiap lagi pagi-pagi harus semangat tuh kadang-kadang juga ada anak-anak yang loyo. Mungkin sebabnya karena tidak sarapan ki. Nah, makanya sarapan kita sebelum sekolah. Oke, kita lanjut keteladanan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Coba anak-anak buka halaman 44. Nah, di sana banyak gambar yang perlu kita amati. Nah, pada gambar pertama, siapa yang bisa menyimpulkan apa maksud dari gambar pertama? Ya. Mendengarkan nasihat ayah. Betul sekali. Beri aplaus dulu untuk temannya Nur Fadila. Nah, kan di gambar pertama kita mengetahui bahwa nasihatnya itu mendengarkan nasihat dari ayah. Nah, siapa di sini yang tidak mendengarkan nasihat ayahnya? Atau biasanya kita ngeyel? Biasanya ditanya gitu, tapi ya oga-oga jadi siapa? Sudah ada Ji? Oh baik gitu kan semua. Kalau yang kedua, siapa yang bisa berikan kesimpulan? Oke, Yayat apa? Nah, betul. Berikan aplaus dulu untuk Yayat awal. Di gambar kedua, meminta izin kepada orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Minta izin dari semua toh sebelum berangkat ke sekolah. Nah, kalau tidak minta izin Ki, berarti tidak mencontoh gitu akhlak Rasulullah. Maksudnya kan kayak kita minta izin ke sama orang tua untuk pergi sekolah. Kalau gambar ketiga, iya, Rafi. Saling berjabatan tangan ketika bertemu. Ya betul sekali. Tepuk tangan semua. Nah, di gambar ketiga ini yakni saling berjabat tangan ketika bertemu. Kalau kayak bertemu kita sama teman-teman tak bersahabat Ki, begitu. Jadi Ki, ketemu tapi kayak cuek Ki, lewat Ki saja biar apa guru tadi dapat tak senyum Ki, tak salam Ki. Kan tak Ki ceritanya tuh. Makanya kalau kayak ketemu Ki, cuma begitu kayak berikan Ki saja salam atau bisa apa ibu guru tak apa-apa sama teman tak tuh jabat tangan Ki, tanya keadaannya bagaimana, begitu. Kalau gambar keempat, sembarang yang mana? Iya, betul sekali Kak Ririn. Berdoa aja Ki kalau makan. Iya. Apa doanya? Sama-sama Ki. Bima razaqtana wa qina azabannar. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW. Nah, tentunya kita sudah mengetahui kisah-kisah 25 Nabi. Nah, dari salah satunya yakni Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan Nabi terakhir dari 25 Nabi. Sejak kecil Nabi Muhammad
sudah yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik serta mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan gelar Al-Amin atau jujur. Nah, sikap jujur ini sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Nah, pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah itu. Nah, pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Nah, ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang akan mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Nah, pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Nah, Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kalibah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang tersebut. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut di tempatnya. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Nah, sejak saat itu, beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, artinya orang-orang yang dapat dipercaya. Di samping Rasulullah SAW terkenal dengan kejujurannya, beliau juga terkenal dengan kasih sayangnya terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Nah, beliau juga terkenal dengan beradaptasi dengan lingkungannya. Sebagai contoh, kalau mandi, biasanya kalau mandi kan biasa kalau selesai mandi sebelum kita mandi kasih menyalahi kerannya atau dikasih mengalir ke airnya. Nah, setelah kita mandi dilupai untuk matikan ki. Nah, itu termasuk hemat ki atau hidup boros ki? Boros. Alasannya kenapa? Karena buang-buang air. Apa lagi? Kalau nanti tidak dimatikan. Nah, Air penuh. iya tahu. Tumpah-tumpah. Nah, ibu kasih contoh lagi. Kalau ceritanya kan kalau wudhu ki, kan biasanya wudhu ki kan pakai air keran mengalir. Nah, biasanya itu ada anak-anak lupai matikan ki keran airnya. Nah, itu termasuk hidup boros gitu. Iya. Nah, jadi usahakan ketika kita kayak sudah wudhu, apalagi sudah mandi, tutup kerannya supaya belajar hidup hemat, begitu. Mencontoh kayak Rasulullah, yakni kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya, begitu. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi semesta. Nah, maksudnya ajaran beliau itu memberikan kebaikan manusia untuk
serta di akhirat. Oke. Nah, Ibu akan memberikan contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai materi yang Ibu tadi sampaikan, yakni tentang Nabi Muhammad. Oke, yang pertama seperti itu, kalau kayak nasuruki orang tua atau pergi belanja, entah itu di pasar, di warung, atau di mana. Biasanya kan ada sisa wanta toh. Nah, itu sisa wanta diambil ki atau dikasih kembali ke orang tua? Diambil, Bu. Kenapa tidak dikasih kembali ki? Paham ada Ibu. Mantap kopi. Apa lagi? Kalau saya, Bu, sebelum pergi tanya dulu bilang, "Kau ambil kenapa itu 10.000 kembaliannya?" Nah, itu termasuk solusi yang baik tawa. Dia udah ditanya bilang, "Ada yang tadi bilang, ada jadi dicampurin Ibu." Tapi bahasa ini sampai Ibu lagi. Tapi apa baiknya toh kalau anak ki kasih kembali ki dulu supaya itu orang tua tak tahu ki juga. Jadi ceritanya di sana kita ceritanya dibelanjakan memang nih, sekali tak pulang baru ditanya. Karena Ditanya empam nih, tapi mata kok kili supaya nggak beli. Bapak kekenal kita emang kita nonton kita yang kesusunan. ya paham ki, karena Pasti nanti pas. Nak digal wajan lo no. Oke. Itu Ibu bagi tugas, berikan kelompok minimal 2 orang dalam satu kelompok. Nur Fadila sama Mahdalena, Ririn sama Hiatbar, Usnul sama Ikrafi, Yayat sama Edwin. Nah, untuk yang kelompok pertama, Ibu kasih kepemimpinan Abu Bakar. Nah, untuk yang kedua, kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah, untuk yang ketiga, kepemimpinan Utsman bin Affan. Dan untuk kelompok keempat, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Silahkan duduk sesuai kelompok lagi dulu. Balik lagi, kita balik lagi ke belakang. Kita Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 1900. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Selama 12 tahun atau dari tahun 1644 sampai dengan 1658 banyak yang sebagai orang kaya dan terkenal dan bawahan yang itu pada masa kita Abu Bakar pertama. Nah, setelah diskusi, saya persilakan kepada kelompok 1 perwakilan ini saja untuk memberikan kesimpulan dari diskusinya. Abu Bakar memiliki sifat lemah lembut, sabar, pantang menyerah, berwibawa, dermawan, adil dan bijaksana, serta suka bermusyawarah. Nah, kalau kelompok 2? Umar bin Khattab memiliki sifat cerdas, tegas, berani, berwibawa, sederhana, bijaksana, masyarakat, dan sangat mengutamakan kepentingan rakyat. Kalau kelompok 3? Umar bin Affan memiliki sifat santun, sangat dermawan, adil, sederhana, dan sangat saleh. Kelompok 4? Ali bin Abi Thalib memiliki sifat tegas, cerdas, adil, pandai, sabar dan tabah, sangat membela kebenaran dan santun. Oke, sudah ini semua. Terima kasih atas waktu tadi.